Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bisa dikatakan seperti itu. Begini ya, ketika saya masih berada dalam agama itu, aku sangat benci sama Islam. Oh, benci sama Islam. Subhanallah. Jadi gini, entah itu doktrin ketika kita berada di dalam gereja ya, dulu ya, kita kalau ngomong dulu cintanya ya, saking kita cintanya itu sama agama Kristen, saya sempat diplot sama teman saya, kebetulan saya tuh bisa menulis, saya bikin lagu-lagu rohani. Disitulah, di penjara itulah seumur hidup saya itu bisa menjadi imam para nabi. Itu pengalaman saya benar-benar tak terlupakan. Nama saya panjang ya. Panjang sekali nama saya, Bambang Baskoro Kiswotomo Hikso Amintarno. Itu dari dulu sama sampai sekarang namanya, nggak ada perubahan? Kalau nama sekarang orang lebih mengenal saya sebagai Ibas Kiswotomo. Oh iya, Iya. baik Pak. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak? Kebetulan bapak saya masih dari Jogja. Cerita dari ibu saya, bapak saya itu masih terah dari Kerajaan Mataram, dari Hamengkubuwono pertama. Wah, ada darah birunya ya. Masya Allah. Ceritanya seperti itu. Oh, baik. Alhamdulillah. Kabarnya kan Pak Ibas tadi sempat saya singgung ya, dulu sempat juga beragama selain agama Islam tuh dulu. Nah, agamanya apa dulu Pak? Bukan saya saja ya, jadi keluarga besar kami dulu tuh adalah menganut agama Kristen Protestan. Protestan. Iya. Ya tentu kita dulu satu keluarga ya aktif ya. Hanya almarhum bapak saya tuh karena kebetulan dia itu orang Kejawen. Jadi agamanya itu kepercayaan. Oh iya. Kami sekeluarga tuh tumbuh dalam, boleh dibilang, agama Kristen Protestan. Iya. 5 anak, saya dengan kakak saya anak terakhir. Semuanya itu adalah Kristen Protestan, termasuk ibu saya. Ibu saya semuanya Kristen Protestan. Iya betul ya. Ini seperti itu. Ya tentu kan waktu kita menganut agama itu, ya entah minggu atau perayaan-perayaan yang sifatnya berhubungan dengan keagamaan Kristen, ya kita ikuti. Ya. Ya, ini seperti itu Mas. Berarti sempat aktif juga ya Pak ya di gereja Pak ya? Oh aktif, aktif. Jadi aktif ya. Ya karena ya gimana, sepengetahuan kita waktu itu ya sudah itu. Harus diikutin ya Pak ya? Iya. Baik jadi, Pak. Jadi namun secara global saya hanya mengikutin saja gitu. Tujuan-tujuan yang sifatnya tuh lebih fundamental itu saya nggak mikirkan waktu itu gitu. Baik. Hanya satu keluarga karena dalam agama Kristen. Ya kita ke gereja ya gereja. Ikut gitu ya. Kan ya. Terus apa itu macam perayaan-perayaan yang berhubungan dengan Kristen ya ikutin semua ya. Baik Pak. Bahkan dulu juga maaf nih, saya tambahin. Baik. Bahkan dulu juga waktu saya itu saya pernah, saking saya dulu ya, kita kalau ngomong dulu cintanya ya, saking kita cintanya itu sama agama Kristen, saya sempat diplot sama teman saya, kebetulan saya tuh bisa menulis, saya bikin lagu-lagu rohani. Ada semacam kayak remaja-remaja itu, kalau di masjid kan ada remaja Muslim gitu ya, gitu. Terus remaja itu, terus di Kristen itu juga ada semacam kayak itulah, boleh dibilang perkumpulan apa gitu ya. Kalau untuk di Islam ya begitu, tapi kan di Kristen itu ada semacam kayak ya aktivis lah, bilang gitu. Kita suka nyanyi-nyanyi, dipanggil ke sana, salah satunya tuh saya menjadi beberapa cipta lagunya. Cuman sampai saat ini saya sudah nggak mau ngapalin. Oh gitu. Iyalah, nggak guna juga ya. Saya nggak mau ngapalin. Syairnya bagaimana saya nggak mau. Ya, oke. Nggak perlu ya. Nggak perlu, udah nggak perlu itu. Sebenarnya saya mau nangis tapi saya malu ya. Karena ketika saya tuh berhijrah di Islam,
memang sih tidak ada suatu peristiwa yang besar. Tidak ada peristiwa suatu yang besar hingga saya mendapatkan hidayah seperti itu. Termasuk kakak-kakak saya. Sekalipun saya dulu tuh anak yang paling kecil, mungkin boleh lebih dibilang yang paling kritis berpikir itu adalah saya. Singkat cerita, satu suka lihat orang waktu itu pas puasa orang tarawih gitu kan ya. Saya cuma hanya merhatikan aja gitu kan ya. Nah, terus diam-diam satu tuh ikut. Karena kan teman-teman itu nggak tahu agama saya apa. Saya ikut saja. Ikut dalam hal tarawih itu. Nah, terus suatu hari ketahuan lah sama kakak saya. Ketahuan waktu saya pulang itu bawa sarung gitu kan ya. Saya lupa melepas gitu. Padahal sarung itu biasanya kan cuma buat tidur saja gitu kan ya. Nah, terus tanyain saya nggak ngaku. Akhirnya ketahuan lah gitu. Ketahuan karena waktu itu saya masih ya boleh dibilang rada bandel lah ya. Ya saya jawab saya enaknya aja. Ya biarin aja gitu, saya ikut-ikut mereka gitu, saya bilang gitu. Saya gituin. Ya, intinya seperti itu. Tapi justru malah kebalikannya, dalam perjalanan waktu malah kakak-kakak saya yang akhirnya itu sudah Islam duluan. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah, terus akhirnya ya saya ikut. Dibawalah kita itu ke kiai ya, semacam kiai, ustadz itu akhirnya untuk mengislamkan saya supaya lebih benar-benar masuk Islam. Akhirnya saya membaca 2 kalimat saja. Masya Allah, baik Pak. Ini seperti itu. Memang tidak ada peristiwa yang besar. Hanya saja ketika saya bersahadat, saya harus melupakan agama dulu yang saya anut. Tapi ketika saya masuk Islam pun, ya saya belum bisa sholat. Saya belum bisa baca ayat-ayat. Karena memang tidak pernah belajar, gitu kan ya. Singkat cerita, saya merantau. Waktu itu saya ya datang saja ke masjid gitu. Datang ke masjid, terus saya beli buku-buku gitu kan ya. Buku-buku cara sholat yang benar, buku-buku doa-doa. Saya belajarlah dari situ gitu kan. Ketika saya belajar dari situ, terus saya dengar pengajian bahwa kalau kita belajar dari itu nggak bagus. Gitu, harus ada orang yang membimbing, harus ada guru tuh. Harus ada guru yang membimbing. Sementara saya itu sama siapa gitu kan ya. Saya pikir kan pasti bayar gitu ya. Akhirnya ada orang tukang bubur yang dia diserahin kunci musola. Artinya membuka menutup itu dia, kadang membersihkan, terus dia kalau setelah itu dia itu juga jualan bubur gitu. Saya sering beli bubur sama dia. Disitulah saya belajar sama dia. Belajar sama tukang bubur, Pak? Belajar sama tukang bubur artinya dasar-dasarnya, sepengetahuannya dia saja. Tapi itu sudah cukup membuat saya bahagia. Masya Allah. Karena saya diajarin ayat-ayat pendek begitu kan ya. Masya Allah. Ayat-ayat pendek, terus sholat yang benar gitu kan ya. Wudu yang benar. Sampai orang kalau masuk Islam itu harus kita sholat itu apa namanya tuh yang seumur hidup sekali boleh itu sholat apa ya, ini seperti itulah itu. Saya lupa.
Nah, ini seperti saya belajar sama tukang bubur itu, dan alhamdulillah tukang bubur itu senang. Iya. Gitu. Udah apa itu Pak, manggil saya juga Pak. Saya masih muda itu. Mungkin bentuk penghormatannya dia kali ya itu. Sementara saya manggil dia Mas itu. Gitu. Udah akhirnya kalau apa itu Pak Ibas pengen belajar ini yang pendek-pendek ini sudah sama saya aja gitu. Ini seperti itu. Baik. Kadang saya pun juga kalau pas lagi luang waktu saya ikut jualan bubur sama dia, nemenin saja gitu. Iya. Karena saking senangnya saya berteman sama dia gitu. Padahal di luar saya berteman di luar sana itu ya maaf saja. Maaf ini maaf. Tukang bubur itu bukan levelnya gitu loh. Iya. Gitu kan. Baik dari sosialisasinya, baik dari penampilan dan tongkrong apa-apa gitu. Tapi saya enggak, sama dia waktu itu saya nyaman gitu. Nyaman ya. Masya Allah. Sekalipun saya mendapatkan belajar surat-surat pendek, cara wudhu, cara segala macam, ya itu wasilah saya lah. Gitu. Ini seperti itu. Itu di tahun berapa Pak? Itu di tahun 89. 89. Iya. Di mana media belum tersebar luas sampai sekarang ya Pak ya. Karena kan sebelum tahun 89, lebih tepatnya tahun 87 itu ya apa ya, kalau kita bicara masalah perjalanan hidup saya dengan kondisi ekonomi keluarga saya yang berubah, sementara saya tuh harus bertahan gitu kan ya. Ketika saya merantau di Semarang, ya dengan cara apapun lah saya mendapatkan uang itu, gitu. Hingga pada tahun 89 itu saya memutuskan, 88 saya memutuskan pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta sendiri, saya merantau sendiri. Ya itulah ketemu dengan tukang bubur itu, dan saya belajar sholat itu. Betul. Jadi seperti Masya itu. Allah banget ya, memang Allah udah sayang kali sama Bapak ya. Akhirnya dikasih petunjuk untuk ketemu tukang bubur tadi. Iya, gitu. Syukur-syukur naik haji ya, tukang bubur naik haji. Alhamdulillah, iya. Ketika saya masih berada dalam agama itu, aku sangat benci sama Islam. Oh, benci sama Islam? Subhanallah. Jadi gini, entah itu doktrin ketika kita berada di dalam gereja ya, saat mereka yang dibilangnya pendeta atau apa itu, yang ditampilkan, yang diceritakan, yang diselat-selat itu adalah wanita-wanita jahat, kotor, kumuh, yang mempunyai permasalahan-permasalahan kriminal. Jadi saya merasa, tapi waktu saya mendengarkan itu saya, oh begitu ya gitu, ternyata Islam gitu ya gitu. Terdoktrin ya Pak? Terdoktrin gitu loh. Jadi ini seperti itu. Beda hal setelah saya itu masuk Islam. Jadi memang itu adalah, saya kalau bilang itu adalah misi yang sangat-sangat jahat lah. Ya karena ya apa ya, saya bilang mereka itu adalah orang-orang misionaris, gitu kan ya. Setelah kita bisa berpikir lebih itu ya, nah itu seperti itu gitu. Nah, jadi kita didoktrin bahwa Islam itu kumuh, jelek, kotor, jahat, terus sering melakukan pencurian ini. Nah, kan kalau sekarang kan masalah begitu kan resiko mayoritas kan ya. Itu kan terjadi di Indonesia. Coba kalau kita tuh di Amerika, di mana yang melakukan itu semua juga non Muslim. Oh iya. Itu kalau mikir fairnya ya Pak ya. Iya, ini seperti itu gitu. Artinya Bapak sempat juga apa namanya ya nggak suka terhadap Islam ya, dengan frame-frame yang tadi jelasin kayak gitu ya. Karena itu ada semacam kayak doktrin gitu kan. Apalagi perkumpulan teman-teman kita gereja waktu itu juga sering melecehkan orang cara sholat gitu kan ya. Gitu. Sampai segitunya Pak ya. Ya ampun Mas, kalau kita ingat di situ rasanya tuh maaf saja, pengen ketemu dulu orang cerita begitu sama saya pengennya rasa gimana sama orang itu gitu.
Jadi ini seperti itu. Greget ya. Iya kau ya. Apalagi kita maaf saja kan punya latar belakang yang berani lah kalau sama orang-orang gitu loh. Apalagi itu maaf saja masalah agama ya. Nah, memang sih agama tetap mengajarkan kelembutan, memaafkan gitu. Nah, itulah akhirnya tuh yang membuat saya akhirnya ya berdoa saja semoga orang-orang dulu yang bercerita menjelekkan Islam mendapatkan hidayah seperti saya. Iya. Ini seperti itu. Jadi gitu. Kalau kita dilipin rasa dendam terus, Mas, gitu. Ya sudah, itu udah gak ada habisnya gitu. Ini seperti itu. Nafsu ya, Pak. Karena kan ada banyak orang-orang yang bilang ya lebih baik kita maafkan daripada kita melampiaskan dendamnya gitu. Ini seperti itu. Nah, itulah kelebihan Islam. Kalau seandainya Islam yang diframekan jelek, mungkin Bapak mungkin nggak mau masuk Islam kan gitu. Logikanya itu sederhana sekali. Iya betul ya, gitu. Ini seperti itu. Jujur saja ketika saya menjadi mualaf itu, saya menemui banyak kesulitan. Salah satunya orang-orang yang dulu yang agama sama dengan saya otomatis satu menjauh. Satu itu. Kedua, perlakuan di kantor yang kebetulan bos saya non muslim, kita akhirnya tuh fasilitas apapun dulu yang saya dapatkan itu nggak tahu entah dengan bagaimana cara manajemennya akhirnya saya tidak mendapatkan. Terus kedua, dulu jujur saja saya banyak mempunyai kolega-kolega orang non muslim. Nah terus nggak tahu entah tahu dari mana kalau satu sudah Islam, akhirnya mereka ada beberapa yang tidak mau bekerja sama. Ini seperti itu. Ditinggalkan ya. Ya, singkat cerita, akhirnya ekonomi saya itu waktu itu jadi terganggu. Dan itu sempat berapa tahun lagi saya mengalami seperti itu. Tapi kan ini bukan sekedar pertanggungjawaban, tapi adalah sebuah pilihan agama saya yang benar. Dan saya anggap itu bukan suatu permasalahan yang besar, gitu. Apalagi hanya sekedar bicara kita masalah mengenai ekonomi, harta dan segala macam, itu bukan suatu yang sangat besar lah, gitu. Karena kita meminta, karena kita mendapatkan bukan dari orang-orang itu. Kita mintanya cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendengar memberi. Mau kita minta apapun juga dikasih. Lebih besar daripada kolega. Iya. Jadi gitu. Dan lucunya juga, sekalipun kita mendapatkan kecil itu kalau dengan keberkahan dan maaf, sekalipun kecil, namun itu rasanya tuh sudah beda lah dengan yang dulu. Karena faktanya ketika saya tuh mendapatkan itu semua, yang nggak ada yang artinya tuh yang sampai saat ini tersisa. Nggak ada. Iya, nggak ada semua. Nggak ada. Jadi sifatnya itu mungkin dicuci ya, di laundry. Di laundry. Hartanya di laundry. Iya, gitu. Di laundry. Nah, terus diganti yang kecil-kecil tapi bisa murni, kita nikmatin secara berkah. Cara berkah, secara nikmat gitu kan. Cara bersyukur gitu. Jadi ini seperti itu ya, kalau kita bicara masalah rasa syukur ya. Gitu. Ini seperti itu karena kan ukuran harta saya bukan pada manusia, saya sama Allah aja. Ini seperti itu. Ketika Bapak sedang saat sulit seperti itu, Pak, ada yang mendorong Bapak, apa yang mendorong Bapak hingga kuat seperti itu, Pak? Ada nggak ayat-ayat Al-Quran seperti itu? Kembali lagi sama dengan tukang bubur tadi. Ya, gimana? Dia pertama kali dia mengajarkan saya ayat-ayat pendek itu adalah surat Al-Ikhlas. Wah, Masya Allah. Ini seperti itu ya. Ya Tuhan itu hanya satu lah ya, yang Maha Esa. Dan dia juga tidak berada dan tidak diperanakan. Tempat meminta segala sesuatu dan tidak ada yang setara dengannya. Cukup satu itu saja, itu yang jadi patokan saya sebagai seorang muslim. Yang lainnya ya tentu saya harus belajar gitu. Tapi yang membuat saya kuat, yang membuat saya
kekeh ya surat Al-Ikhlas itu, ya. Surat Pamungkas memang Pak. Itu, Masya Allah. Surat pembantah ini, surat pembantah ketuhanan yang pokoknya kalau setiap inget itu ya berarti saya merinding lagi gitu ya. Ini seperti itu. Masya Allah ya. Satu, belajar pertama itu, kedua juga yang meyakinkan saya tidak goyah juga surat itu gitu kan ya. Masya Allah. Jadi gitu. Ya alhamdulillah setiap setiap habis sholat sunnah maupun sholat wajib itu selalu saya baca dengan satu lagi surat Qul Huwallahu Ahad, terus sama Al-Falaq, sama Anas ya, Masya Allah. Itu selalu tiga surat itu selalu saya baca setelah melakukan sunnah maupun wajib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Enggak, saya salut sekali Pak, pegangan ayatnya itu loh. di dalam keadaan sulit pegang ayat Allah Ahad gitu. Oh iya. Allah hanya satu ya. Jadi kan begini ya. Ketika manusia masih disibukkan dengan cintanya duniawi, ya saya yakin dia nanti itu akan menggadaikan akidahnya. Sering Bapak menemukan orang seperti banyak sekali. Bahkan keluarga saya pun saudara ya, itu juga masih ada yang seperti itu. Subhanallah. Ya kita bicara terus terang ya, ini seperti itu. Ini seperti itu. Ya kan orang-orang yang begitu tuh satu terlalu cinta dengan dunia, ketika menggadaikan akidah, kedua menggadaikan akidah, ketiga takut jihad. Oh iya, betul. Itu yang bikin kita itu nyesek lihat orang seperti itu gitu. Ini seperti itu. Ya kembali lagi ya, mudah-mudahan ya untuk saudara saya hanya mendoakan supaya dapat hidayah gitu aja. Insya Allah, amin. Sekalipun dia sudah Islam gitu loh. Ini seperti itu. Karena kan memang awalnya saya, terus ternyata itu malah yang masuk Islam duluan kakak-kakak saya gitu. Malah saya baru terakhir gitu kan. Jadi kan ada motivasi, iya. Jadi tidak ada artinya tuh pertentangan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tidak ada pertentangan, kan ada juga cerita sampai kasihan sampai ada yang diusir gitu kan ya. Ada yang masuk Islam diusir sama keluarganya, dikucilkan, bahkan tidak dimasukkan daftar harta warisan. Ada juga seperti itu. Aduh. Artinya nggak ada pertentangan sama sekali Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Hanya waktu itu memang almarhum ibu saya belum. Oh. Iya. Ketika putra-putrinya sudah masuk Islam, almarhum ibu memang jujur saja belum. Karena almarhum ibu dulu tuh punya nazar. Saya cerita boleh nih? Boleh. Ketika kita masa kecil-kecil dulu tuh memang jujurnya kita dari ekonomi yang berada, gitu kan ya. Segala sesuatu boleh dibilang pada zamannya itu kita tuh punyalah, gitu. Ini seperti itu. Terus, tapi maaf saja, waktu harta yang kita dapat dari orang tua itu bukan harta yang benar-benar bersih, gitu. Makanya ketika anak-anak kami sebagai anak-anaknya meminta ibu masuk Islam, itu sangat berat. Apalagi ibu dulu itu juga pernah dendam lah gitu sama seseorang. Niatnya jelek lah, buruk niatnya. Nah terus kita semua tentunya melarang ya gitu. Tapi ibu saat itu tidak bisa diingatkan lewat apapun gitu. Karena yang disakiti adalah cucu kesayangannya ibu saya gitu. Ini seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, mungkin karena anak-anaknya kami ini cinta sama ibu, meminta ibu tuh masuk Islam. Saat ibu tuh mau melakukan kejahatan balas dendam terhadap orang itu, di perjalanan ibu saya tuh, ini cerita dari ibu ya, dia mendengar pengajian bahwa orang dendam itu tidak bagus, orang maafkan itu lebih mulia.
dan segala macamnya. Saat itu juga ibu saya tuh mengurungkan niatnya. Masya Allah. Nah, terus ada tetangganya ibu saya, waktu itu kita sudah tidak di rumah ibu ya, ibu di Semarang, saya sudah di Jakarta, anak-anaknya sudah merantau semua. Ada ibu itu namanya kalau nggak salah Ibu Nani, ya itulah ibu satu belajar sama Ibu Nani. Masya Allah. Gitu, belajar Islam, belajar ngaji. Jadi alhamdulillah sekalipun takdir dari Allah Subhanahu wa taala mengambil ibu kami duluan, ibu kami sudah muslim. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang membuat kami bangga lah. Jadi almarhum ibu meninggal sudah dalam keadaan muslimah. Alhamdulillah. Itu ya Allah. Ya seperti itu. Masya Allah ya Pak ya. Hidayah ya Pak, lagi-lagi hidayah. Ya, jadi mungkin kalau hidayah itu bisa dibeli, saya pengennya membeli hidayah itu sebanyak-banyaknya, saya kasih ke orang-orang. Tapi hidayah itu kan dari hati ya. Entah suatu peristiwa, entah keinginan, entah kondisi, keadaan dan segala macam. Tapi Allah itu saya yakin selalu memberi hidayah itu kapan saja. Betul. Gitu. Tidak menunggu dia susah dulu, tidak menunggu dia sengsara dulu atau apa enggak. Itu. Tinggal ya itulah orang-orang yang masih beragama non muslim itu ya semoga saja mendengar ini menjadi inspirasi. Betul. Ya. Ini seperti itu. Karena kita sayangan banget ya Pak ya. Iya, sayang jadi banget. apa ini ya maaf ilmu agama saya memang tidak bagus ya, tapi yang terpenting bagaimana saya menjalankan kewajiban saya, menjalankan sebagai seorang muslim itu bagaimana. Itulah intinya lah, adab-adab yang sifatnya tuh yang mudah atau apa, insya Allah saya tinggalkan semua. Gitu kan ya. Ya kita bergantilah gitu. Ini seperti itu. Insya Allah. Perubahan paling nikmat itu adalah perubahan bukan dalam masa atau segala macam, tapi perubahan diri. Perubahan diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling nikmat sama sekali. Masya Allah. Betul. Itu.